Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Tersesat di Lembah Merah. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum like and subscribe channel DKN Horor, silahkan like and subscribe dulu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Berlokasi di Gunung Sawala, sebuah gunung yang jarang didaki di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gunung ini terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga menyimpan misteri gelap. Gunung Sawala, meskipun tidak terlalu tinggi, dikenal sebagai salah satu gunung paling angker di wilayah tersebut. Para pendaki sering melaporkan kejadian aneh, seperti suara langkah yang mengikuti mereka, aroma bunga melati di tengah malam, hingga bayangan misterius yang bergerak di antara pepohonan. Salah satu tempat yang paling ditakuti di sana adalah Lembah Merah, sebuah area yang kabarnya dihuni oleh makhluk-makhluk dari alam lain. Tidak banyak yang berani melewati lembah itu, tetapi mereka yang melakukannya sering tidak pernah kembali. 4 orang sahabat, Raka, Edo, Santi, dan Nina, memutuskan untuk mendaki Gunung Sawala pada akhir pekan. Mereka adalah pendaki berpengalaman, dan cerita-cerita mistis tentang gunung itu tidak menghalangi niat mereka. Kita cuma naik sampai pos 3, lalu balik. Gak usah masuk ke Lembah Merah, ujar Raka, pemimpin kelompok mereka. Perjalanan mereka awalnya berjalan lancar. Mereka menikmati pemandangan hutan yang lebat dan udara segar khas pegunungan. Saat sore tiba, mereka berhasil mencapai pos 3 dan mendirikan tenda. Namun, malam itu suasana mulai berubah. Angin yang tadinya tenang mendadak bertiup kencang, membuat api unggun mereka padam. Hutan yang biasanya penuh dengan suara binatang menjadi sunyi senyap. Gak ada suara jangkrik atau burung. Aneh banget, bisik Santi dengan nada cemas. Edo, kamu dengar gak suara kayak orang nangis? Nina tiba-tiba bertanya. Semua terdiam. Mereka berusaha mendengarkan dengan seksama, dan samar-samar terdengar suara tangisan dari arah lembah di bawah mereka. Itu mungkin cuma suara angin, kata Edo, mencoba menenangkan mereka. Tapi dalam hati ia juga merasa ada yang tidak beres. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk turun. Namun Santi merasa penasaran dengan lembah di bawah pos 3. Ayo dong, kita lihat sebentar. Lagi pula siapa tahu pemandangannya bagus, pujuk Santi. Raka awalnya menolak, tapi akhirnya menyerah setelah yang lain setuju. Mereka mulai menuruni jalur sempit menuju lembah yang ditutupi kabut tebal. Ketika mereka tiba di lembah, pemandangan yang mereka lihat sangat tidak biasa. Tanah di sana berwarna merah gelap, seolah-olah dipenuhi darah kering. Tidak ada burung atau serangga di sekitar, dan udara terasa lebih dingin. Kenapa tanahnya begini ya? Tanya Nina sambil memungut segenggam tanah. Edo, kita harus balik sekarang, desak Raka dengan nada tegas. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, suara tawa lirih terdengar dari balik pepohonan. Suara itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi cekikikan yang mengelilingi mereka. Mereka berlari sekuat tenaga ke arah jalur pendakian. Tetapi jalur yang mereka lalui tadi tiba-tiba menghilang. Lembah itu kini berubah menjadi labirin pepohonan tinggi
yang menyesatkan. Kita tadi lewat sini kan? Kok nggak ada jalan? Edo berkata panik. Raka mencoba menenangkan kelompoknya, tapi dalam hati ia juga merasa takut. Kompas yang ia bawa berputar-putar tanpa arah, dan GPS di ponsel mereka tidak berfungsi. Ketika malam tiba, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di tengah lembah. Namun, suasana malam itu jauh lebih menyeramkan. Suara langkah terdengar di luar tenda mereka, berputar-putar seperti sedang mengawasi. Nina melihat bayangan panjang melintas di depan tenda dan hampir menjerit. Ada yang di luar, bisiknya dengan wajah pucat dan ketakutan. Ketika Raka mencoba melihat keluar, ia hanya menemukan kegelapan yang pekat. Tapi saat ia kembali masuk, ia melihat ada bekas cakaran di kain tenda mereka. Keesokan harinya, kelompok itu menyadari bahwa Santi hilang. dia nggak ada di tenda, tapi barang-barangnya masih di sini, teriak Edo dengan panik. Mereka mencari ke seluruh lembah, memanggil-manggil nama Santi. Tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah syal miliknya yang tergantung di pohon. Anehnya, syal itu basah oleh sesuatu yang mirip darah. Ketegangan semakin meningkat. Mereka bertiga mencoba mencari jalan keluar, tapi hutan seolah-olah terus berubah, membuat mereka berjalan berputar-putar di tempat yang sama. Malam berikutnya, Nina yang hilang, ia terakhir terlihat duduk di depan api unggun. Tapi ketika Raka dan Edo bangun, ia tidak ada. Hanya ada jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam hutan. Kita nggak boleh tinggal di sini. Mereka pasti sengaja membuat kita tersesat, teriak Edo. Namun, ketika malam ketiga tiba, giliran Edo yang hilang. Raka, yang kini sendirian, mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mendengar suara-suara Santi, Nina, dan Edo memanggil namanya dari berbagai arah. Tapi ia tahu itu hanyalah jebakan. Di malam yang gelap gulita, Raka akhirnya bertemu dengan sosok yang menghuni lembah tersebut. Dari kegelapan muncul makhluk berbentuk wanita dengan wajah pucat, mata hitam tanpa bola mata, dan rambut panjang yang melayang-layang seperti hidup. Kamu mengganggu tempat kami. Suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang sekaligus. Raka jatuh berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan. Aku cuma ingin keluar dari sini. Wanita itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Kamu boleh pergi, tapi tidak dengan nyawamu. Dari belakang wanita itu, Raka melihat bayangan Santi, Nina, dan Edo. Mereka berdiri dengan wajah kosong, tubuh mereka penuh luka, dan mata mereka hitam seperti wanita itu. Mereka kini menjadi bagian dari penghuni lembah. Ketika Raka terbangun, ia menemukan dirinya terbaring di kaki gunung, dekat dengan pos 1. Tubuhnya penuh luka dan pakaiannya sobek. Pendaki lain yang menemukannya mengatakan bahwa ia telah hilang selama 3 hari. Namun, Raka tidak pernah bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lembah itu. Ia tidak pernah mendaki gunung lagi, tapi setiap malam ia sering terbangun dengan mimpi buruk.
Dalam mimpinya, ia selalu melihat Santi, Nina, dan Edo memanggil namanya dari dalam lembah, memintanya untuk kembali. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan cerita mistis di tempat-tempat terpencil. Apa yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.